Halo, jumpa lagi bersama Deso Elektronik. Kali ini saya akan mencoba memperbaiki sebuah TV plasma Samsung 43 inci. Video ini saya buat bukan sebagai tutorial, karena ini pertama kalinya saya memperbaiki TV plasma. Itu pun setelah saya membaca beberapa website yang menjelaskan tentang sistem kerja TV plasma, dan juga setelah saya menonton beberapa tutorial cara memperbaikinya. Jadi saya tegaskan sekali lagi, video ini saya buat bukan sebagai tutorial, karena sudah banyak para master profesional yang membuat tutorialnya. Oke, jadi langsung saja kita ke proses perbaikannya. Kita lihat untuk kerusakannya. Kita colokkan. Di sini indikatornya berkedip. Timing control di mainboard juga berkedip. Lalu kemudian padam untuk indikatornya. Hanya berkedip 3 kali lalu padam. Sesuai tutorial yang saya tonton, kita harus mengukur tegangan ini yang tertempel di belakang layarnya ini, VA dan VS. Tegangan ini letaknya ada di mainboard power supply di sini. Dan saya akan langsung mengukurnya. Saya hubungkan ke listrik. Ternyata tidak ada tegangan di sini. Kalau di sini tidak ada tegangan, biasanya terjadi konslet di bagian sini. Coba saya cabut soket ini. Kita ukur kembali. Ya, tegangannya keluar 209 lalu turun. Kerusakan seperti ini biasa terjadi di sini, di mainboard Y sustain. Saya sudah membuka dan saya ukur tadi ada konslet di dua komponen ini. Ini adalah MOSFET IGBT FGD 4536 yang konslet. Kemudian sebelahnya adalah dioda ultrafast 10 ampere. Saya sudah mengukurnya tadi, konslet ini bolak-balik tembus. Akan saya lepaskan dulu. Oke, setelah dilepas kita ukur lagi untuk di mainboardnya. Taruh probe merah di ground, kemudian kita sentuhkan seperti ini untuk probe hitamnya. Di bagian dioda sini sudah tidak konslet, namun di bagian IGBT sini masih konslet. Berarti ada yang lain yang konslet. Tuh, masih konslet. Saya melihat ada kapasitor keramik yang pecah di belakang elko ini. Akan saya lepas dulu untuk elkonya. Di sini kapasitor keramik warna biru yang gosong, ini dia. Kalau ada kapasitor gosong seperti ini, biasanya yang berhubungan dengan kapasitor ini pasti rusak. Di sini ada sebuah MOSFET IGBT.
akan saya lepas dulu. Ini dia RJP 63K2. Kita ukur apakah benar konslet. Ya, ternyata benar. Setelah kita lepas, kita ukur kembali untuk mainboard yang di sini tadi. Ternyata konsletnya sudah hilang. Ya, sudah nggak konslet lagi. Sudah nggak konslet ya. Akan saya pasang dulu pengganti untuk kapasitor keramik yang di sini, kemudian IGBT yang di sini. Ini saya sudah dapatkan untuk penggantinya 102 1 kV. Saya cabut dari mainboard TV. Ini dia untuk RJP 63K2 IGBT. Sebelum kita pasang, alangkah baiknya kita ukur dulu. Ini RJP 63K2, jenisnya adalah IGBT. Mengukurnya begini: prop hitam di kaki 1, prop merah di kaki 3. Kemudian pindahkan prop hitam ke kaki tengah. Terukur ada hambatan. Lalu sentuhkan prop merah ke kaki 1, kemudian ukur kembali ke kaki 3, hambatannya hilang. Kita ulangi. Prop hitam kaki 1, prop merah kaki 3, yang hitam pindah ke tengah, ada hambatannya. Sentuh prop 1 dengan prop merah, kaki 1 dengan prop merah. Nah, kembalikan, hambatannya hilang. Selanjutnya ini dioda ultrafast 10 ampere. Kita ukur jangan sampai bocor. Ternyata tidak bergerak jarumnya. Kalau kita balik begini, bergerak, berarti dioda ini normal ya. Yang bermasalah adalah ini FGT 4536. Ini kita ukur seperti mengukur IGBT tadi, jarumnya tidak ada yang bergerak sama sekali, padahal jenisnya FGT 4536 ini adalah IGBT. Nggak tahu ini pabriknya yang salah tulis nomor seri atau memang ada jenis FGT 4536 yang bukan IGBT. Ini bergeraknya malah begini, prop merah di tengah, prop hitam di kaki 3, seperti layaknya MOSFET biasa, bukan IGBT. Nih kan, nggak bisa dipakai ini. Sama saja dengan MOSFET seperti ini, K7A65D seperti ini hasil ukurnya. Seperti ini kan. Jadi prop merah di kaki tengah, prop hitam di kaki 3, jarum bergerak. Kalau kita balik tidak bergerak. Ini MOSFET N channel, ini pengukurannya seperti ini. Padahal di deskripsinya saya pesan ini dituliskan IGBT, tapi setelah datang ternyata bukan. Ini dia ya, nggak bisa kita gunakan. Saya akan mencoba menggantinya dengan RJP 63K2 seperti ini. Karena setelah saya baca-baca data setnya, sepertinya mirip-mirip. Pasang dulu untuk RJP 63K2 yang bagian sini.
kemudian kita kembalikan untuk elko nya. Oke, selanjutnya dioda ultrafast yang di sini kita pasang. Ini akan saya gunakan untuk mengganti FGD 4536. Di sini sudah saya bor untuk menempelkan MOSFET ini, IGBT ini maksudnya. Tujuannya supaya tidak panas. Saya tidak tahu ini akan bekerja atau tidak ya, namanya juga mencoba. Karena tadi sebenarnya FGD 4536 itu sudah sempat saya pasang dan saya tes ke unit TV nya, tapi ternyata TV nya tidak bisa start. Bisa start tapi hanya sebatas muncul logo Samsung lalu kemudian mati. Akhirnya saya putuskan saya bongkar kembali dan saya lakukan pengukuran. Tadinya saya main ganti saja tanpa saya ukur terlebih dahulu untuk spare part penggantinya. Saya pikir tidak ada FGD 4536 yang bukan IGBT. Oke, ini sudah selesai dan langsung saja kita pasang ke unit TV nya. Maklum karena masih baru pertama kali saya memperbaiki TV plasma, jadi masih bingung ya. Kita lihat dengan saya modifikasi seperti ini apakah TV bisa start. Oke, ternyata gagal tadi ya, yang saya pasang RJP 63K2 menggunakan kabel. TV nya bisa start tapi tidak ada tampilan gambar, mungkin arusnya kurang. Jadi saya punya inisiatif untuk saya tempel langsung seperti ini. Saya pasang langsung ke mainboard dan saya berikan pendingin tersendiri seperti ini. Yang di sini tadi gagal ya. Saya pasang langsung ke mainboard seperti ini dan saya sudah tes sekitaran 1 jam. Untuk RJP 63K2 ini saya sentuh pendinginnya hanya hangat dan tidak panas. Saya tidak merekamnya tadi karena saya ragu kalau ini akan berhasil ya. Namanya juga mencoba. Ini saya sudah pasang kabel HDMI tadi buat ngetes. Kabel HDMI saya hubungkan langsung dari receiver. Cuma tadi saya belum melakukan pengukuran untuk tegangan VA dan VS nya, apakah sudah sesuai dengan yang tertempel di belakang layarnya. Nah, sekarang saya akan melakukan pengukuran untuk tegangan VA dan VS nya. Oke, saya colokkan dulu. Kita lihat di mainboard untuk lampu timing control berkedipnya sudah teratur dan TV nya pun sudah hidup.
sudah terdengar ada suaranya. Selanjutnya kita ukur di sini untuk tegangan VS apakah sudah sesuai. Tegangan VS terukur 208 volt, sudah sesuai dengan yang tertempel. Tegangan VA nya 58 dan dua-duanya juga sudah cocok dengan stiker yang ditempel di belakang layarnya itu. Saya rasa dengan cara seperti ini TV ini bisa normal ya, karena tadi sudah sempat saya nyalakan sekitaran 1 jam dan tidak ada masalah, tidak ada yang overheat atau terbakar. Namanya juga baru mencoba. Sekarang tampilan TV-nya sudah bagus, normal. Walaupun saya menggantinya dengan yang tidak seharusnya ya. Sebenarnya sudah saya belikan untuk FGD 4536 itu, tapi namanya beli online tidak bisa ngetes ya. Saya tidak tahu juga kalau ternyata ada yang bukan IGBT. Baik, sekali lagi ini video saya bukan tutorial ya, ini adalah video praktek saya dalam memperbaiki TV plasma untuk pertama kalinya, dan perbaikannya alhamdulillah berhasil. Oke, terima kasih dan sampai jumpa di video-video saya yang lainnya.